Malaysia pungut pajak maju, Singapura pungut pajak maju, Indonesia pungut pajak. Jalan-jalan di Malaysia hampir tidak ada bedanya dengan aspal lama. Kalau di Indonesia sudah terlihat dari jarak 100 meter. Di sini, ya itu dia salah satu driving experience yang gue rasakan pada saat membawa mobil di Malaysia kemarin. Kebetulan karena jaraknya, dan ada juga yang bikin gue kaget, yaitu Pagi kalau di sini tuh ternyata di tol kalian bisa putar balik gitu untuk berpindah rest area. Kritik adalah segelintir rakyat Indonesia mengatakan ya, sibuk memburukkan negara. Ini viralnya sampai ke luar negeri. Apa emang itu pejabat-pejabat yang nggak pernah keluar negeri gitu ya? Oh, saya nggak tahu lah ya. Kalau di Malaysia ini betul-betul banyak bak kereta. Ada Alphard, Languser, ada segala macam, banyak berjejer-jejer. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, di video kali ini Sari ada terjumpa daripada channel Orang Indonesia ini. Dia membahas tambalan jalan Malaysia versus tambalan jalan di Indonesia ya. So, tambalan jalan pun ada bedanya katanya. Dan ini ada juga baru saya jumpai ya. Ini orang Indonesia juga katanya di sini beda banget nyetir di Malaysia sama nyetir di Indonesia. So kira-kira apa itu? Kita tontonlah dulu ya. Kita layan dulu video ini. Jom. tambalan jalan di Malaysia hampir tidak ada bedanya dengan aspal lama. Kalau di Indonesia sudah terlihat dari jarak 100 meter. Di sini kalau jalan itu berlubang, pertama pinggir ini dipotong dulu. Sini dipotong keliling pakai road cutting. Habis itu dikorek. Kalau lebar itu pakai mesin khusus, tapi kalau sedikit itu biasa pakai mesin beho saja. Korek dalam 3 cm lah. Disiram dengan aspal cair. Kasih aspal baru dipres dengan mesin compact. Hasilnya apa? Kalian lihat sendiri. Ini aspal lama, ini baru. Tambalan. Hasilnya tidak berbeda jauh. Bahkan ini aspal lama dan tambalan ini hampir rata. Tidak begitu terlihat jelas perbedaannya, cuman berbeda warna saja. Sedangkan di Indonesia tambalan jalan itu kadang seadanya saja, cuman dikorek seadanya, taruh cairan, ditaruh aspal, dikompak seadanya, tidak ada road cutting. Nah ini road cutting itu sederhana tapi sangat penting. Di Malaysia itu ada standar menggunakan standar JKR, Jabatan Kerja Raya. Jadi ada spek yang harus dipenuhi, tidak asal dikerjakan. Di Indonesia sebenarnya ada standarnya juga, cuman masalahnya itu di pengawasannya yang sangat-sangat kurang. Nah, jalan berlubang di tempat kalian sudah berapa lama tidak ditambal? Komen lokasinya. Handi dari Proyek Protokol. Ini bedanya Indonesia sama di luar negeri. Ini kita mau belok kiri aja ngantrinya udah sepanjang ini dan gak ada yang nyelak. Kalau di Indonesia ini udah ada yang nyelak, ini pasti di depan tuh. ya itu dia salah satu driving experience yang gue rasakan pada saat membawa mobil di Malaysia kemarin. Kebetulan karena jaraknya cukup panjang, kemarin itu gue melewati beberapa tol dan daerah di sekitar Kuala Lumpur. Dan ada juga yang bikin gue kaget, yaitu Pagi kalau di sini tuh ternyata di tol kalian bisa putar balik gitu untuk berpindah rest area. Something yang jarang banget kita temuin atau mungkin nggak ada di Indonesia ya. Karena kayak gitu. Satu hal lagi yang bikin gua kaget, driving experience itu sangat berasa. Semua infrastrukturnya dan juga jalannya bagus-bagus. Jarang banget gua nemuin jalan berlobang ataupun bergelombang. Kayak salah satu tol di Indonesia yaitu tol MBZ tuh. So, gue lagi traveling di Malaysia sekarang. Follow gue untuk next video berikutnya. Nah, mari kita bahas tadi tentang pertambalan jalan yang rusak gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ini katanya rata. Paling perbedaannya itu hanya colornya saja ya. Mungkin kalau color yang baru dibuat itu, baru ditambal itu warnanya agak hitam ya, karena masih baru. Kalau yang lama itu dah abu-abu. Tapi kalau di Indonesia tadi dia katakan ya, di Indonesia seadanya saja. Bahkan yang buat jalan itu pun terkadang karena saking tak
diperbaiki sangat, itu rakyat yang berinisiatif untuk tambal sendiri. Jadi ya dengan alat yang seadanya ya, janji tertutup lah itu lubangnya. Nah gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ini tak boleh orang awam suka-suka hati untuk tambal jalan. Nah itu ya. Oke, kita tonton lagi. Ini ada video viral ya. Kita tonton dulu. Ini nanti kalau kita buat konten ya, kita kritik, adalah segelintir rakyat Indonesia mengatakan ya, sibuk memburukkan negara sendiri. Sibuk, ini kita bukan memburukkan negara sendiri, kita kritik pada pemerintah daerah di daerah Lampung. Coba lihat jalannya kayak gini ya. Muatan truk membawa kawanan bebong ya. Waduh, hai. Jatuh semuanya, hancur. Ini bupatinya ini kayak mana ini? Bupatinya ini kayak mana ini, ha? Ini kawasan Anda, daerah Anda ini, kayak mana ini? Hah? Jalan rusak parah kayak gitu ya. Bisa bebong bisa berkubang di situ. Weh, bupatinya, nggak tahu malu. Wah, memang teruk betul ya ini. Ini bukan lubang 1-2 lubang ya. Aduh, sampai bebong-bebongnya ini jatuh ya. Mandilah dia di situ. Mandi percuma ya. Aduh. Nah, ini baru namanya real pesta babi ya. Jadi babi dibawa daripada Bali sampai ke Lampung, terguling ya mobilnya karena jalannya rusak. Ya, seperti mengantar babi untuk berpesta, ya kan? Tuh, montel-montel babinya pada pesta lah, mandi, ya kan? Mandi di jalan raya yang lobang-lobang itu ya. Nah, jadi itulah satu gambarannya. Itu mah pantasnya untuk babi berenang, bukan untuk orang lewat ya. Untuk babi ya, itu untuk babi. Nah, kita babi apa bukan? Bukan kan? Kita mah manusia, kita pengen jalan yang bagus ya. Bukan kayak gitu, bener nggak? Aduh, ini viralnya sampai ke luar negeri. Apa emang itu pejabat-pejabat yang nggak pernah ke luar negeri gitu ya? Pernah, sering keluar negeri di orang ya. Tapi pas pulang ke negara sendiri tutup mata ya. Nggak mau tahu kalau negara sendiri mah. Tapi kalau pejabat-pejabatnya jalan-jalan ke luar negeri, yang penting orang menikmati uang, fasilitas luar negeri itu gimana ya? Oh, bahagia, tunjangan dapat, gaji gede ya kan? Nah, dibawa ke luar negeri shopping, jalan-jalan, balik ke negara sendiri tutup mata ya. Itu jalan kayaknya 1000 tahun sekali baru dibangun itu ya. Nggak ada yang namanya maintenance, yang nggak ada ya kan? Kayak gitulah keadaannya. Gimana? Kalian punya nggak jalan rusak? Sebutin di kolom komentar. Lu mau lihat kualitas tambalan jalan Kabupaten Tangerang nggak? Nih, gue kasih lihat. Bentar gue videoin sambil jalan. ini dekat Tangerang ya. Gue cuma videoin dan nyediain lapak di kolom komentar. Jadi mau lu tag Bupati Kabupaten Tangerang ataupun Gubernur Banten, sok silakan aja. Karena kita punya kebebasan buat berpendapat. Akibat banyak jalan yang rusak, Satlantas Polresta Bandar Lampung turun tangan jelang operasi Ketupat Krakatau 2025. Dalam video yang diunggah, terlihat aparat menandai kerusakan aspal agar pengendara dapat melambatkan laju, serta menambal lubang dengan pasir dan semen. Polisi yang kerjakan Hal ini ya. dilakukan guna kenyamanan masyarakat menjelang arus mudik lebaran. Aduh, Pak polisi sampai yang turun tangan ini. Aduh, gimana ini? Udah tambah kerja polisi lagi ini ya. Aduh. Lo pernah perhatiin nggak, jalanan di Malaysia itu lebih rapi dan jarang berlubang dibanding di Indonesia? Salah satu alasannya, Malaysia punya sistem perawatan jalan yang super ketat. Setiap lubang kecil harus diperbaiki dalam waktu 24 jam. Di Indonesia, banyak proyek jalan masih dikerjakan manual dan tergantung dana daerah. Jadi perbaikannya bisa molor berhari-hari. Selain itu, Malaysia juga menggunakan campuran aspal khusus yang tahan panas tinggi dan hujan deras, jadi jalannya nggak gampang rusak. Yang paling menarik, di beberapa kota besar Malaysia, CCTV jalan dipakai untuk ngawasin kondisi jalan.
bukan cuman buat tilang. Bayangin kalau sistem kayak gini diterapin di Indonesia, jalanan kita bakal tetap mulus nggak ya? Teman-teman, nah itulah yang terjadi ya di negara kita ini. Sebenarnya ya daripada pusat ya, pemerintahan pusat itu sudah ada dananya itu dibagi kepada ke daerah sini, ke kota ini ya. Tapi inilah kembali lagi ya kan, orang-orang yang bertanggung jawab itu tidak bertanggung jawab. Nah ini mana ini bupati, gubernur, tak ada tengok, padahal mereka pun hari-hari pun lalu jalan situ lagi ya. Tapi ya tak ada inisiatif mereka, atau uang yang daripada pusat itu sudah habis ya kan. Nah itu kita tidak tahu lah ya kan, padahal ada itu dananya itu ya, nanti mereka akan minta ke pusat, di sini ada jalan, mau perbaiki jalan, dananya segini, sudah dikasih dananya, sampai sekarang pun tak ada diperbaiki. Siapa lagi yang rugi? Rakyat ya. Nah tadi itu sampai truk ataupun lori yang membawa bebong itu tadi terjatuh. Apa tak jatuhnya ya kan, lubangnya satu macam nih tahu, macam dah tempat swimming lagi dia itu. Nah sampailah tadi terjatuh semuanya, bolehlah dia mandi percuma dekat sana. Aduh, ini memalukan sebenarnya. Tadi katanya juga viral sampai keluar negara ya, ditengok juga lah ya. Banyak juga saya tengok juga komentar-komentar daripada netizen Malaysia. Di Malaysia ini kalau dicakapkan, ada ke Sari Jalan Lubang? Ada juga, tapi taklah separah ini kan. Kalau ada misalnya, apalagi kalau kita report ya, nah cepat itu diperbaiki ya, ditambal ya, dimuluskan kembali. Tapi kalau gini gimana ceritanya ya? Malaysia pungut pajak maju, Singapura pungut pajak maju, Eropa pungut pajak maju, Australia pungut pajak maju, Indonesia pungut pajak. Saya mau ngomong ya, kenapa saya selalu berbicara tentang pajak, saya selalu bicara tentang STNK, saya selalu bicara tentang pajak 5 tahunan, SIM, dan seterusnya. Karena kita yang namanya bernegara itu memang wajib yang namanya bayar pajak. Masalahnya negara kita itu dalam pengelolaan pajak-pajak ini itu tidak benar-benar maksimal atau belum betul-betul maksimal, sehingga membutuhkan kritik-kritik dari rakyat seperti kita. Makanya tolong sekali untuk jangan bosan-bosan men-share, lalu kemudian komen-komennya juga yang positif, jangan komen-komen yang menghina, menghujat. Saya juga tidak mau komen-komen yang seperti itu. Karena kita bernegara itu, dimanapun kita menjadi warga negara, Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Eropa, dimanapun kita menjadi warga negara itu, pasti akan dikenai pajak, kecil maupun besar, dalam aktivitas apapun, itu normal. Dimana kita berpijak di bumi ini, sistemnya itu pasti enek sing jenenge pajak. Artinya melihat itu, saya itu menganggap, oh ya, pajak itu berarti di mana-mana ada di dunia ini. Tapi Malaysia pungut pajak maju, Singapura pungut pajak maju, Eropa pungut pajak maju, Australia pungut pajak maju, Indonesia pungut pajak maju. Sistem perpajakannya maju, inisiatif perpajakannya, ide untuk mencari pajaknya maju. Tapi giliran pajak itu harus kembali ke masyarakat, harus kembali ke rakyat, harus kembali untuk memperbarui jalan, trotoar, fasilitas umum, hal-hal yang kaitannya dengan pelayanan, kesehatan, dan seterusnya, itu tidak benar-benar maju. Kita masih jauh sangat tertinggal dengan negara-negara yang dulunya kita kecilkan. Benar, jauh kita. Makanya semua program pemerintah itu yang tidak betul-betul tersistem dengan baik, kita harus kritisi habis-habisan. Bukan menghina ya, mengkritik habis-habisan. Sampai betul-betul program itu dianggap efektif dan bermanfaat buat kita, rakyat. Karena itu uang pajak dari rakyat harus kembali ke rakyat. Prinsipnya seperti itu. Oh, saya nggak tahu lah ya. Kalau di Malaysia ini betul-betul banyak Pak kereta. Ada Alphard, Languser, ada segala macam. Banyak berjejer-jejer mobil nih.
Sebab apa? Sebab di Malaysia nih full loan dalam 1 tahun lah, dalam 9 tahun jangka pembayaran. Lagi pula pun murah. Dalam 1 bulan tuh cuman 500 ringgitan. Nah, saya tidak tahu lah. Tapi kalau di Indonesia susah sebab 5 tahun ya pembayarannya mahal. Gaji cuma 3 juta, bayarnya 5 juta per bulan. Kalau untuk Pak Presiden, kami ini pengen nak beli mobil Pak Presiden. Buat Pak Prabowo, Pak Prabowo. Mau kami ini pengen beli punya mobil sendiri ya kan. Kasihlah peluang kemudahan kayak Malaysia nih 9 tahun. Ini kasih kemudahan dalam 5 tahun. Gaji 3 juta per bulan. Bayar mobil 5 jutaan. Apalah tak ada sakit kepala kita sebagai kuli nih. Pengen gak merasakan kuli nih naik mobil Pak Prabowo? Aduh, hai. Tengok di Malaysia nih, banyak rakyat Malaysia nih yang punya mobil. Kalau satu rumah tuh dalam mobil dalam satu rumah tuh mobil tuh ada 5-6 biji dekat rumah. Kita nih Indonesia nih negara besar, negara maju, tapi kenapa kita nih tidak bisa ngambil mobil? Gaji UMR, sini gaji UMR bisa ngambil mobil. Gaji di Malaysia UMR-nya 1.700, bisa ngambil mobil Azia, Beza, dan sebagainya. Myvi. Nah, gaji 1.700. Kita nih di Indonesia 3.500.000 gaji kita per bulan. Paling besar UMR-nya anggaplah 3.500.000. Bayar mobilnya 1 bulan berapa? 4 juta lebih. Pak Prabowo, macam mana kita nak maju nih? Kalah kita dengan Malaysia. Malaysia lah penuh lah, mobil semua berjejer nih. Aduh, hai. Yalah Pak Prabowo, minta kemudahannya ya Pak Prabowo ya. Saya nak beli mobil nih, kasihlah saya loan paling banyak 9 tahun. Aneh banget deh. Masa pajak mobil di Malaysia jauh lebih murah dibanding kita? Padahal kan mereka lebih kaya. Contohnya nih, pajak Avanza di sana cuma 350.000. Di Indonesia malah bisa di atas 4 juta rupiah. Wah, emang bener banget itu. Malaysia itu sistemnya pakai road tax. Jadi hitungannya cuma dari kapasitas mesin atau cc-nya aja. Mau mobilnya merek mewah atau biasa, kalau cc-nya sama, ya pajaknya juga sama. Emang bedanya parah banget ya sama di Indonesia. Di sini kita kan bayar pajaknya jutaan tiap tahun. Jauh banget bedanya. Contohnya mobil yang 1.500 cc, di Malaysia itu pajaknya cuma sekitar 300 ribuan setahun. Sedangkan kita di sini, mobil yang sama bisa kena 4-5 juta per tahun. Kok bisa kita mahal banget gitu ya? Soalnya di Indonesia, pajak itu dihitung dari nilai jual mobilnya juga. Jadi makin mahal harga mobilnya, ya pajaknya makin mencekik. Belum lagi pas baru beli, pajaknya bisa sampai 40% dari harga mobil. Pantesan ya, banyak yang bilang pelihara mobil di sini tuh berasa bayar kontrakan tiap tahun. Ya gitu deh kenyataannya. Padahal pendapatan orang sana kan lebih tinggi dari kita. Tapi urusan pajak mobil, mereka malah dimanjain banget sama pemerintahnya. Kita mah ya sabar-sabar aja deh. Oke, ini abang ini daripada negara mana ya? Apa tadi? Pororo ya? Aduh, macam Pak Pororo pula ya. Oke, nah tadi itu ini abang ini orang Indonesia lah ya. Tadi dia cakap kalau di Malaysia ini loan itu ada yang full loan. Tapi full loan itu bukan semua boleh dapat ya. Ditengok juga itu tahap gajinya, bagaimana pengeluaran kita. Bank itu akan tengok, tak suka-suka hati ya boleh full loan ya. Oke, jadi gitu. Ada yang memang di Malaysia ini ada yang paling maksimal saya tengok 9 tahun pembayaran ya. Tapi kalau di Indonesia katanya 5 tahun saja ya. Dan tadi katanya kalau di Malaysia ini banyak kereta ya, murah juga pembayarannya. Itu untuk kereta-kereta tempatan lah ya. Ada yang 500, 600, 700 per bulannya. Itu biasanya kereta-kereta Proton, kereta Pero 2 ya. Tapi kalau di Indonesia kan di sana belum ada kereta yang memang dipakai untuk rakyat. Kereta buatan nasional Indonesia itu tak ada lagi di pasaran yang dipakai kalayak ramai. Nah, jadi ya penghasilan pun di Indonesia itu rata-rata dan tak semua pun orang gaji. Ada juga yang masih 2 juta, 1 juta. Yang paling rata-rata tadi katanya itu pun kalau daerah Jakarta 3 juta ya. Sedangkan
untuk bayar bulan-bulan lebih dari itu ya, jadi tak mampu lah ya. Ya kalau kalian mau belilah cash ataupun tengoklah gaji lebih tinggi, baru boleh beli. Kalau tak boleh lagi, beli motor sajalah kalau di Indonesia ya. Ya memang gitu keadaan dan faktanya ya. Kita tak boleh buat apa. Dan satu lagi, di Indonesia pajak kendaraan itu wow mahal ya. Ya gitulah ya teman-teman. So segitu aja video kali ini. Kalau kalian ada pendapat lain, pandangan lain, boleh berikan komentarnya di bawah. Maaf ya kalau mungkin suara Sari agak sesak nafas atau gimana. Sekarang Sari lagi sakit, doakan saya cepat sembuh secepatnya, boleh buat konten-konten yang lebih menarik lagi buat kalian. So terima kasih, see you, bye bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.